Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1468 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun membimbing kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33. Saya percaya ayat ini sudah saudara hafal, sudah saudara sering dengarkan renungannya atau khotbahnya. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah banyak mendengar kupasan kebenaran melalui ayat ini. Dan saya mau mengajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar untuk belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya saudara akan mendapatkan satu hikmat, satu berkat melalui satu ayat kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini saya menangkap ada pesan yang sangat luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Amin. Ada perintah Tuhan di sana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada janji Tuhan di sana. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, janji Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ada berapa banyak orang yang hanya mau janjinya, hanya mau berkatnya, tapi tidak mau menjalankan perintahnya. Ini masalahnya, saudara. Janji itu saudara akan peroleh kalau saudara menjalankan apa yang diperintahkan kepada saudara. Tidak ada orang yang gaji dulu baru bekerja. Tidak ada. Yang benar adalah kerja dulu, nanti saudara akan dapat gaji yang telah disepakati antara perusahaan, antara bos dan saudara. Betul? Gaji atau upah itu merupakan janji. Saudara akan dapatkan itu setelah saudara bekerja. Betul? Demikian juga dengan janji berkat Tuhan. Itu semua nanti saudara dapatkan kalau saudara melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Amin. Mari kita belajar dari Nabi Nuh. Ada perintah Tuhan buat Nuh untuk membuat bahtera. Ketika dia melakukan perintah Tuhan itu, janji Tuhan apa? Dia dan keluarganya selamat dari air bah itu. Amin. Kita belajar dari Nabi Abraham. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk pergi dari rumah bapaknya ke tempat yang dijanjikan Tuhan kepadanya, dia taat kepada firman Tuhan itu. Ketika Tuhan meminta anaknya yang dia kasih, Ishak, untuk dikorbankan, untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan, Abraham sekali lagi taat kepada perintah Tuhan. Dan karena ketaatannya kepada Tuhan itu, Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Amin. Sudah perhatikan di sana? Di saat kita melakukan perintah Tuhan itu, ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan, ada berkat Tuhan di sana. Amin. Haleluya. Kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka taat pada perintah Tuhan, mereka mendapat semua janji-janji Tuhan buat mereka. Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Tetapi ketika mereka tidak lagi taat pada perintah Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh mereka. Tuhan mengizinkan Israel kalah dalam perang. Mereka dijadikan budak oleh musuh mereka, dipermalukan. Kenapa? Tuhan menyerahkan umat kesayangannya kepada musuhnya, supaya jadi pelajaran buat Israel, dan tentunya menjadi pelajaran yang berharga buat saudara dan saya orang percaya. Kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, kelar hidup lo. Sebaliknya, kalau saudara taat pada perintah Tuhan, ada janji-janji berkat-berkat dari Tuhan buat saudara yang taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada yang dapat mengambil, merampas, bahkan mencurinya. Amin. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini ada perintah Tuhan dan ada janji Tuhan. Amin. Apa perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya sebagai orang percaya? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Itu perintah. Janji Tuhan apa? Tuhan akan menyertai mereka yang menjalankan perintah Tuhan itu. Ada tanda-tanda di ayat 17 yang akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, jangan coba-coba mengusir setan, saudara. Yang ada nanti saudara yang dimasukin setan. Jangan coba-coba saudara minum racun kalau saudara tidak pergi memberitakan Injil. Jangan coba-coba kalau tidak mau celaka. Jangan mencobai Tuhan. Coba dulu saya minum baygon. Tadi kan saya sudah memberitakan Injil. Jangan saudara, itu namanya mencobai Tuhan. Saya bilang jangan. Kalau saudara mau mencobai Tuhan, coba-coba aja. Nanti almarhum saudara jangan salahkan saya. Itu maksud firman Tuhan itu, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Maksudnya, tanpa sepengetahuan kita, ada orang berniat jahat kepada kita, memberi racun di makanan maupun minuman yang diberikan kepada kita. Kalau kita pergi memberitakan Injil, dan ada orang-orang seperti itu, berniat jahat kepada kita, janji Tuhan, kita tidak akan celaka. Amin. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, terus ditaruh seperti itu, saudara bisa lewat, saudara. Tapi kalau saudara memberitakan kabar baik, ada orang yang berniat jahat kepada saudara, ada perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Kita tidak akan celaka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka janji Tuhan akan mengikuti kita. Amin. Kalau janji manusia itu bisa diingkari oleh manusia itu. Sekalipun dia Bapak Presiden. Dia bisa saja lupa, lalai menepati janjinya. Karena keterbatasannya sebagai manusia. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti dia tepati. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Amin. Semua apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti
digenapi. Amin. Kalau saudara cermati dalam Alkitab, ada kata lah di sana, itu berarti kata perintah. Saya kasih contoh dalam Alkitab ada begitu banyak kata perintah. Saya kasih contoh beberapa bagian saja. Pergilah, lakukanlah, kasihilah, layanilah, ampunilah, berilah, renungkanlah, persembahkanlah, dan seterusnya. Setiap ada kata lah itu menandakan itu kata perintah yang wajib kita lakukan. Amin. Dan di saat kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, janji Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saya melihat iklan beberapa waktu yang lalu di mall. Ada yang jual rumah seharga 1 miliar, bonus sepeda motor seharga 15 juta. Saya mau tanya, boleh nggak kita ambil bonusnya aja? Tidak boleh, betul? Bonus itu kan ibarat janji. Itu nanti kita dapatkan kalau kita mau beli rumah seharga 1 miliar itu. Betul? Sama dengan perintah Tuhan. Kalau saudara lakukan, saudara dapat bonus dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu sempat viral, sempat heboh di mana-mana. Ada seorang janda yang menjual rumahnya. Dia mengiklankan rumahnya untuk menarik pembeli. Dia menulis, jual rumah bonus istri. Bagi yang sudah berkeluarga, jangan beli rumah itu, bahaya. Biarkan yang beli itu duda atau jomblo, supaya mereka dapat bonus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke laptop. Perhatikan di sini. Janji Tuhan akan kita dapatkan kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Amin. Firman Tuhan ini berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ada perintah Tuhan di sana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janji Tuhan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Umur ditambah, rezeki ditambah. Amin. Kesehatan terus Tuhan tambah-tambahkan. Kesuksesan Tuhan tambah. Anak cucu Tuhan tambah. Sampai hewan yang ada di rumah kita Tuhan akan berkati. Tuhan tambah-tambahkan, saudara. Kalau di dalam Ulangan 28 di sana saudara bicara berkat, sampai kambing domba saudara diberkati. Semua yang ada di rumah saudara diberkati. Karena saudara melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara tidak mencari Tuhan, saudara hanya mau janjinya atau hanya mau berkatnya, semuanya bukan ditambahkan, tetapi dikurangi. Umurnya dikurangi, kesehatannya dikurangi, makanya kurang sehat terus, sakit terus, gagal, hancur, rumah tangga tidak bahagia. Itu karena saudara hanya mengejar berkat, mengejar dunia ini, dan berakhir apa? Meninggal dunia. Pertanyaannya sekarang, saudara mau ditambahkan apa dikurangi? Saya percaya saudara mau ditambahkan, bukan dikurangi. Betul? Kalau saudara mau semuanya ditambahkan, cari Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, di mana kita mencari Tuhan? Kenapa Tuhan harus dicari? Apakah Tuhan hilang? Terus kita ditugaskan untuk mencari Tuhan. Pertanyaannya, di mana kita mencari Tuhan? Dengar baik. Carilah Tuhan itu bukan berarti Tuhan kita hilang. Bukan berarti kita diberi tugas untuk cari di mana, dan kemana kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan di sini berarti kita beribadah ke persekutuan, ke gereja. Di saat teduh, kita sudah menemukan apa yang kita cari di sana. Sebab ada Tuhan di sana. Amin. Karena firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Jadi dalam persekutuan kita secara pribadi, kita bersaat teduh, kita ikut persekutuan dalam ibadah di gereja saudara,
saudara sudah menemukan apa yang saudara cari. Saudara sudah menemukan Tuhan di sana. Amin. Karena Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. Amin. Haleluya. Di mana lagi kita harus mencari? Di saat kita berdoa. Di saat kita berdoa, kita menemukan apa yang kita cari. Di saat kita berdoa, Tuhan ada di sana. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana. Karena di saat kita berdoa, kita memanggil nama siapa? Nama Tuhan. Di saat kita berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Amin. Ada pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Saudara, di saat kita berdoa, Tuhan hadir di mana kita memanggil, berseru kepada namanya. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan yang berikut saudara. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita menemukan Tuhan di sana. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Haleluya. Saudara, di saat kita membaca firman Tuhan, kita sebenarnya sudah berhadapan dengan sang firman itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, saudara sudah menemukan apa yang saudara cari. Saudara akan menemukan Tuhan di saat saudara membaca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 berkata begitu, carilah maka kamu akan mendapat. Amin. Jadi di saat saudara mencari Tuhan, saudara akan mendapatkan, saudara akan menemukan di sana. Amin. Perintahnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka janji berkat Tuhan akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pesan firman Tuhan hari ini sederhana. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, semuanya ditambah-tambahkan kepadamu. Yang pertama yang harus kita lakukan perintah ini. Cari Tuhan. Pertanyaannya, di mana kita cari Tuhan? Dalam ibadah. Ibadah pribadi kita saat teduh, dalam komsel, ibadah persekutuan, ibadah di gereja saudara. Di sana saudara sudah menemukan Tuhan. Di saat saudara beribadah, saudara menemukan apa yang saudara cari selama ini. Di saat apa? Di saat kita berdoa, kita menemukan Tuhan di sana. Di saat kita baca firman Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan nggak hilang. Firman Tuhan menyuruh kita untuk carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kita beribadah, berdoa dan baca firman Tuhan, maka kita akan menemukan apa yang kita cari. Ada Tuhan di sana. Amin. Yang kedua saudara, kita pelajari dahulu. Carilah dahulu. Dahulu artinya kita memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dulu, baru kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai kesibukan kita, usaha, pekerjaan kita tempatkan prioritas yang paling pertama, Tuhan nomor sekian. Sehingga kita merasa tidak perlu ke gereja, atau nanti minggu depan aja, minggu-minggu ini saya sibuk dan sebagainya. Itu menandakan saudara tidak memprioritaskan Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia mendahulukan Tuhan, dia menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Dan yang ketiga saudara, dari firman Tuhan ini berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang benar. Orang benar itu apa? Orang yang melakukan firman Tuhan.
Ada banyak orang yang tahu firman Tuhan, bahkan hafal firman Tuhan. Saudara, kalau di kampung saya, saudara-saudara kasih mabuk orang pemabuk itu bisa berkhotbah, saudara. Bahkan lebih hebat dari pendetanya, saudara. Kalau sudah kena minuman, saudara bisa fasih berkata-kata. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, mereka betul fasih dalam berkata-kata. Pertanyaannya sederhana, sudahkah mereka menjadi pelaku-pelaku firman? Nah, ini yang perlu pembuktian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Dari firman Tuhan ini, Tuhan tidak mendaki kita fasih dalam berkata-kata, tetapi nol dalam perbuatan kita. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang dimaksudkan kebenaran di sini. Di saat saudara melakukan firman Tuhan, saudara adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya menjadi pendengar setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Haleluya. Hari ini kita belajar cari Tuhan. Cari Tuhan di mana? Dalam ibadah, dalam doa, baca firman Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar dahulukan Tuhan, artinya prioritaskan, tempatkan Tuhan tempat yang paling utama. Tempatkan Tuhan nomor satu, number one di dalam kehidupan kita. Yang ketiga kita belajar, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena orang yang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mau berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya diberkati. Mereka yang saat ini sedang bergumul untuk memiliki anak di tengah keluarga mereka, Tuhan mendengarkan doa-doa mereka dan Tuhan kabulkan semuanya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan berkati ya Tuhan untuk mereka yang sakit. Lawat mereka, jamah mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Mau berdoa ya Tuhan, lawat semua, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di dalamnya dan rakyat Indonesia. Tuhan memberkati, memulihkan keadaan bangsa kami dan memberkati bangsa. Hamba berdoa, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati pelayanan baik di pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati baik pembina, pengurus, seluruh anggota. Beri kami satu hati melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik melalui media sosial dari
Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling, layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 089191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak semua pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore, tempatnya di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Nanti saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur itu harap mendaftarkan diri dengan menjapri ke WA saya di 081337491360 agar kami bisa mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan melalui pelayanan audio renungan ini, dan saudara mau mendukung, mensukseskan terus pelayanan ini melalui doa, daya dan dana, terus doakan pelayanan ini supaya tetap eksis jadi jawaban bagi dunia ini. Saudara yang mau mendukung melalui dana bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719 atas nama saya sendiri. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.